welcome, Bangkai Kepulauan boleh ditambang atau bisa ditambang. Tentu harus ada dalil loh. Jumpa lagi dengan saya Irwanto Diasa atau Simbil dalam acara podcast Om Simbil. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang saya beri judul Mengapa Pulau Peling Tidak Boleh Ditambang. Di materi kali ini, walaupun saya adalah seorang penggiat lingkungan, namun saya akan coba mengulas topik ini dengan lebih komprehensif dan lebih berimbang. Kecil kemungkinannya kita tidak membutuhkan apa yang disebut dengan tambang. Karena kita tidak luput dari bahan bakar, kita tidak luput dari aspal, kita tidak luput dari emas. Namun, apakah semua daerah di Indonesia atau semua pulau atau daratan di Indonesia boleh ditambang? Bangkai Kepulauan adalah sebuah pulau yang memiliki laut yang sangat luas dan pesisir pantai yang sangat panjang dengan potensi baharinya yang begitu besar. Saking besarnya, dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 oleh Bapak Prabowo Subianto menyisipkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk Bangkai Kepulauan ditetapkan sebagai kawasan hilirisasi rumput laut, kawasan hilirisasi perikanan, dan juga kawasan konservasi. Nah, kembali pada topik tadi, mengapa Bangkai Kepulauan tidak boleh ditambang? Jauh sebelum isu tambang ini menyeruak, telah dilakukan beberapa studi atau telah dilakukan penelitian di mana dalam penelitian tersebut mengungkap bahwa kondisi geologis Bangkai Kepulauan ini terdiri dari 97,7% karst atau kapur. Oleh sebab itu, kondisi karst ini sangat sensitif atau sangat rentan jika terjadi pertambangan di atasnya. Mulai dari persoalan air bersih, persoalan debu, persoalan masalah sosial, dan juga ini akan sangat bersentuhan dengan produktivitas atau kondusivitas laut yang mendominasi Kabupaten Bangkai Kepulauan. Oleh sebab itu, jauh-jauh hari, pemerintah daerah Kabupaten Bangkai Kepulauan, baik itu eksekutif maupun legislatif, telah menyusun sebuah regulasi yang itu adalah Perda Perlindungan Kars. Jadi perda ini mengatur bahwa kawasan-kawasan yang ada di Kabupaten Bangkai Kepulauan ini sangat rentan dengan adanya perubahan kontur alamnya, sehingga dilindungi dengan Perda Perlindungan Kars. Namun sebelum Perda Perlindungan Kars keluar, sebelumnya juga sudah ada Perda Perlindungan Mata Air. Dan Perda Perlindungan Kars ini memberikan rekomendasi untuk Perda tata ruang yang akan keluar untuk tidak menyertakan tambang di dalam tata ruang tersebut. Namun dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah, menurut informasi yang saya dapatkan dari diskusi-diskusi dari beberapa alek dan juga membaca dari beberapa media, bahwa di dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah Bangkai Kepulauan itu mengalami deadlock yang saya juga belum berani berspekulasi apakah ini deadlock yang terjadi kondisional atau deadlock yang terjadi disengajakan. Nah, dengan alasan deadlock itulah kemudian rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangkai Kepulauan dikondisikan untuk menyesuaikan dengan tata ruang provinsi. Nah, ketika sudah mengacu pada tata ruang provinsi waktu itu, mulailah puluhan rekomendasi tata ruang diberikan kepada investor-investor tambang yang itu bertentangan baik secara teoritis maupun secara teknis dengan Perda Perlindungan Kars dan juga beberapa wilayah yang dilindungi oleh Perda Perlindungan Mata Air. Tata ruang Bangkai Kepulauan yang kemudian final setelah beberapa saat dari lahirnya wiup-wiup tambang batu gamping atau rekomendasi kepada para investor untuk membuat wiup-wiup yang ada di Kabupaten Bangkai Kepulauan, kemudian keluarlah tata ruang final Kabupaten Bangkai Kepulauan, dan di dalam lampirannya tidak ada ruang untuk tambang di Kabupaten Bangkai Kepulauan. Secara eksplisit disampaikan di dalam debat kandidat tersebut bahwa tambang-tambang tersebut mengacu pada tata ruang provinsi. Artinya tata ruang provinsi adalah satu-satunya legal standing dari keluarnya wiup-wiup tambang batu gamping di Kabupaten Bangkai Kepulauan. Rekomendasi tata ruang yang disesuaikan dengan tata ruang provinsi ini kelihatannya berdiri sendiri
atau tidak linear dengan Perda Perlindungan Mata Air, Perda Perlindungan Kars, dan tidak hanya itu, tumpang tindih dengan beberapa wilayah yang dilindungi setingkat kementerian. Kepmen KKP nomor 53 tahun 2019 itu menetapkan kawasan sebagian dari kawasan Bulagi Selatan dan hampir seluruh kawasan Buko Selatan berada di dalam kawasan konservasi. Namun, rekomendasi tata ruang yang diberikan kepada para investor itu justru berimpitan atau tumpang tindih dengan kawasan konservasi tersebut. Wilayah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah waktu itu yang didasari dari rekomendasi tata ruang atau rekomendasi kesesuaian tata ruang yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini Forum Tata Ruang itu juga tahun 2025 lewat Perpres nomor 12 tahun 2025 bahwa ternyata bertentangan dengan ketentuan RPJM tersebut. Nah, mengapa bertentangan? Timbul pertanyaan. Nah, hal itu bisa bertentangan karena secara teoritis dan secara regulatif bahwa sebuah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi biru sangat rentan atau sensitif ketika ada kebijakan ekstraksi yang berdiri di atasnya. Misalnya saja rumput laut. Rumput laut itu sangat sensitif terhadap arus, sangat sensitif terhadap perubahan suhu, sangat sensitif terhadap curah hujan, apalagi kalau kemudian dia terpapar juga dengan lumpur atau sedimentasi, belum lagi lalu lintas tongkang dan lain-lain yang itu sangat-sangat merugikan dan bertabrakan dengan kepentingan ekonomi biru tersebut. Wilayah-wilayah yang terancam yang dapat kita identifikasi secara jelas, misalnya adalah desa Kumba-Kumba dan Kayubet. Ini adalah desa dengan potensi yang sangat besar di sektor rumput laut. Bahkan yang saya ketahui, nyaris seluruh wilayah budidaya rumput laut yang ada di Bulagi dan Bulagi Selatan bersandar pada suplai benih yang ada di desa Kumba-Kumba tersebut. Tadi kita berbicara tentang rumput laut. Beberapa hal lagi yang rentan dengan adanya kebijakan ekonomi biru yang bertumpang tindih dengan kebijakan ekstraksi di Banggai Kepulauan juga dapat dilihat dari sisi perikanan. Baik itu perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Nah, kalau kemudian di sini terjadi pertambangan, maka jelas pesisir pantai ini akan rusak akibat reklamasi dan juga akan rusak akibat adanya sedimentasi dan lalu lintas kapal dengan intensitas yang sangat tinggi. Rompong-rompong nelayan mungkin tidak bisa dibuat lagi. Dan ikan-ikan akan menjauh karena lumpur-lumpur akan merusak terumbu karang yang merupakan rumah dari ikan-ikan tersebut. Apa dalil dari adanya tambang di Kabupaten Banggai Kepulauan? Atau apa dasar kemudian kita mengatakan atau sebagian orang mengatakan bahwa welcome Banggai Kepulauan boleh ditambang atau bisa ditambang? Tentu harus ada dalil loh. Yang pertama, dalil regulatif, dalil peraturan. Yang kedua adalah dalil kajian lingkungan. Nah, kalau kita bersandar pada dua poin dari dalil-dalil tersebut, maka secara dalil regulasi, maka namanya menyesuaikan dengan tata ruang provinsi itu akan gugur sendirinya karena justru provinsi itu sendiri telah merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk Banggai Kepulauan menjadi kawasan ekonomi biru. Nah, bukan hanya itu. Peraturan-peraturan lain seperti yang saya sebutkan tadi tentang Perda Perlindungan Kars, Perda Perlindungan Mata Air, tidak hanya itu. Baru-baru ini telah dikeluarkan juga Perda Perikanan, di mana kawasan-kawasan pesisir Banggai Kepulauan memang dilindungi untuk kepentingan budidaya, kepentingan perikanan tangkap, dan lain-lain. Dan itu sebagai regulasi pendukung dari Perpres nomor 12 tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan dibuatnya Pokja Ekonomi Biru. Nah, di balik dari regulasi-regulasi yang saya sebutkan tadi masih ada beberapa hal. Misalnya tambang-tambang yang bersenggolan dengan kawasan wisata seperti di Pandaluk, Kambani, ada air terjun di sana. Di Pandaluk ada pantai, ada teluk di sana, ada gua kars di sana, Babang, Tangkop yang ada di wilayah Liang. Di sana ada kawasan pariwisata inti dan juga merupakan kawasan yang dapat diandalkan untuk menjadi kawasan perikanan. Tetapi justru wilayah izin usaha pertambangan terbesar berada di Desa Tangkop, yaitu 640 hektar. Saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian tambang itu terjadi. Terus, apakah kita akan
membiarkan rencana tambang yang sudah jelas-jelas menyalahi aturan atau melangkahi aturan, bertentangan dengan banyak sekali aturan-aturan lain, bertentangan dengan Perda, bertentangan dengan Kepmen, bertentangan dengan Perpres, bertentangan dengan kajian lingkungan, dan desa-desa lain yang justru kemudian dilindungi oleh Kementerian KLHK. Wilayahnya justru masuk juga di dalam kawasan tambang. Semoga pencerahan yang saya buat di dalam siaran podcast Monolog kali ini bisa memberikan kita informasi untuk dapat menentukan sikap yang setepat-tepatnya. Terima kasih.